Pemirsa, dari lapangan hijau ini, persiapan Timnas U17 jelang laga Piala Dunia U17 di Qatar pada bulan November mendatang semakin matang. Tim asuhan Coach Nova Arianto sangat optimis mendapatkan hasil maksimal dalam ajang ini. Ya, para pemain Timnas Indonesia usia 17 semakin intensif menjalani latihan di Stadion Madia Senayan, Jakarta jelang laga gelaran Piala Dunia U17 di Qatar November mendatang. Didampingi legenda sepak bola Belanda berdarah Maluku Simon Tahamata, pelatih Timnas U17 Nova Arianto memberikan porsi latihan lebih banyak mengingat semakin dekatnya persiapan jelang putaran final Piala Dunia. Meski Indonesia berada dalam satu grup dengan Timnas Brazil, Honduras dan Zambia, Nova Arianto mengaku optimis anak asuhnya dapat meraih hasil maksimal dalam laga pertandingan fase grup nanti. Dengan latihan yang optimal dan dukungan dari seluruh pihak, Timnas Garuda Muda diharapkan mampu bersaing di level tertinggi turnamen sepak bola dunia. Selama sebelum pertandingan itu berakhir ya semua masih bisa terjadi karena di sepak bola kita tidak tahu menang atau kalahnya, tapi saya minta secara mental, secara psikologi pemain harus lebih siap karena berhasil. Oke di senior, tapi di level-level usia yang di usia 17 saya pikir sama, tinggal masalah mental, masalah fisik dan disiplin yang akan menjadi situasi yang berbeda di dalam lapangan. Ya itu menjadi pemikiran kami di coaching staff ya, karena dengan kemarin kita tidak masuk ke Piala Dunia otomatis dan secara ekspektasi, secara semuanya akhirnya diberikan kepada Timnas 17. Tapi saya harap pemain saya minta lebih enjoy saja dengan situasi sekarang, walaupun saya tahu tekanan semakin tinggi dengan kemarin tim nasional kita gagal dan kita berhasil masuk di Piala Dunia, dan harapannya pemain bisa lebih enjoy dan menikmati pertandingan karena sekali lagi Piala Dunia menjadi event yang paling besar ya di usia kelompok mereka, dan saya harap pemain bisa enjoy di pertandingan tersebut. Infrastruktur jalanan rusak, anggota DPR RI fraksi PDIP Komisi 6 Rieke Diah Pitaloka meminta tolong kepada Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi. Informasinya akan hadir usai jeda berikut ini. Sumber dari berbagai sumber berita aktual. Sumber informasi, sumber inspirasi. Dari acara deklarasi saji lugas, tegas, dan berkelas. Hasil gelar perkara. Semuanya lengkap di sini. Sindo News TV, Beyond Headlines. Ragam peristiwa terjadi di banyak tempat. Menelantarkan bayi berusia 3 bulan. Ditemukan narkoba di dalam rumah. Menabrak tiang pipa milik perusahaan minyak dan gas asing. Mengabarkan secara update dan faktual. Warga pun ramai-ramai berjibaku mengevakuasi mobil. Harus menyeberangi sungai Cikaso Yang menampilkan sejumlah alat yang rusak setelah nekat meracik obat. Sindo Files, setiap Senin sampai Jumat jam 6 sore di Sindo News TV. Isu terhangat sepekan terakhir. Ke-7 Republik Indonesia, Joko Widodo menduga ada agenda politik besar. Polisi merilis merek beras premium yang diduga diambil. Rangkuman berita viral. Sekolah rakyat gratis sangka kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah. Sopir truk di Subang, Jawa Barat melakukan aksi mogok kerja. Temukan semua informasinya di Top Issue setiap Sabtu dan Minggu di Sindo News TV. This is spectacular. This is absolutely wonderful. Tim Serigala hadapi keganasan Swabia. And they were caught off guard completely. Oh, it's magnificent. Have you ever seen the like of that? Wolfsburg versus Luga. That goes all the way through. It is simply sensational. Bundesliga live di Sindo News TV. Sumber berita aktual tersaji lengkap di sini. Besok polisi meringkus 7 pelaku. Presiden Prabowo Subianto berencana pagi ini kondisi arus lalu lintas terpantau dalam keadaan ramai dan lancar, begitupun untuk Sindo Today. Narkoba Polresta Sidoarjo deras disertai angin kencang. Pemerintah mengalokasikan anggaran sebesar 71 triliun. Mobil rombongan wartawan mengalami kecelakaan di Pulau Pemalang, Batang. Sindosia. Korban meninggal dunia dalam timnas Indonesia masih berpeluang lolos ke Piala Dunia. 100 orang terluka dalam serangan udara Israel. Ibu kota Nusantara IKN merupakan langkah strategis. Sindo Sore. Kobaran api
api besar meluluh lantai. Banjir setinggi 75 cm mulai masuk secara bertahap. HT berjabat tangan dan berbincang akrab dengan Trump, Presiden ke-45 Amerika Serikat. Sindo Malam. Sindo News TV, Beyond Headline. Anggota DPR RI fraksi PDIP Komisi 6 Rieke Diah Pitaloka meminta tolong kepada Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi terkait kondisi jalan rusak. Keduanya saling balas di media sosial untuk mencari solusi atas lambannya perbaikan jalan tersebut. Assalamualaikum Kang Deddy, saya Nyi Iro, warga Cikidang di Sukabumi. Saya jalan ke Sigakia Kang Deddy, jalan pasir lengkap Kang Deddy, tolong dibantu Kang Deddy, kasihan warga Kang Deddy. Kasihan warga Kang Deddy. Ini jalan kayak gini, di pasir lengkap Kang Deddy, dibantosnya, mohon dibantu Kang Deddy. Kang Deddy harus ya, KDM, tolong Pak Bupatinya juga di Pasir Langkap, Kecamatan Cikidang. Kayak jalan. Kebayang tuh upami wengi-wengi. Ini kayak gini nih. Jalannya bahaya banget. Dalam video yang diunggah melalui akun Instagram @RiekeDiahP menyampaikan langsung rusaknya jalan di Pasir Langkap, Kecamatan Cikidang, Sukabumi, Jawa Barat. Pak Deddy, jalan di Cikidang, Pak Deddy. Tulungan, Pak Deddy, tulungan. Tuh Pak, ya Pak. Jalannya Pak. Ini mah mending, Pak segini mah. Tadi hancur, Pak. Rieke juga menyampaikan bahwa saat masa reses, ia turun ke daerah untuk menyerap aspirasi masyarakat. Unggahan itu kemudian ditanggapi langsung Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi melalui akun Instagramnya @deddymulyadi71 dan mengatakan pihaknya akan berkoordinasi dengan bupati setempat untuk segera mendapat prioritas. Sukabumi itu kabupaten yang sering sekali dibantu oleh provinsi. Dari mulai jalan, bangunan rumah, masyarakat yang bermasalah. Itu jalan Cikidang itu masuknya jalan apa? Jalan kabupaten apa jalan provinsi? Rarasaan mah itu jalan kabupaten. Kelihatannya tanahnya tanah perhutani. Ya nanti kita koordinasi sama bupatinya itu untuk segera mendapat prioritas. Mohon dibantu Kang Deddy. Hal ini menjadi kolaborasi antara anggota DPR RI dengan Gubernur Jawa Barat untuk mencari solusi atas lambannya perbaikan jalan Pasir Langkap di Kecamatan Cikidang, Sukabumi. Ini kayak gini nih, jalannya bahaya banget.